Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil kajian literatur. Perkenalkan, saya Immanuel Haganta Purba selaku moderator kelompok dalam presentasi hari ini. Bersama saya ada rekan-rekan kelompok yaitu Selvie Nadila, Adivia Tama, Rifan Fikar, dan Andri Aryansyah. Adapun judul yang akan kami sampaikan adalah kajian literatur pemanfaatan limbah organik kelapa untuk produk agroindustri. Baiklah, slide selanjutnya. Baiklah, latar belakang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pada latar belakang, industri kelapa menghasilkan limbah besar seperti sabut, tempurung, daun dan pelepah yang berpotensi mencemari lingkungan. Limbah ini dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun sabut kelapa yaitu merupakan jenis limbah yang paling banyak dihasilkan, sebanyak 40%, yang disusul oleh tempurung kelapa 30%, dan pohon kelapa itu sendiri 20%, serta pelepah kelapa itu sendiri yaitu 10%. Slide selanjutnya. Adapun tujuan kajian dari kelompok kami di sini, dalam kajian kami ini bertujuan mengidentifikasi jenis limbah kelapa, metode pengolahan yang digunakan, manfaatnya, serta sejauh mana kebijakan mendukung pengolahan limbah secara berkelanjutan. Slide berikutnya. Oke, selanjutnya di sini metode penelitian yang kami gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah 10 jurnal ilmiah yang membahas tentang pengolahan limbah kelapa. Di sini kami menggunakan artikel ilmiah dan jurnal dalam rentang waktu 2019 hingga 2025. Proses analisis difokuskan pada identifikasi pola-pola pencemaran yang muncul, serta konsekuensinya terhadap kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Jenis limbah dan potensi, di sini pada limbah kelapa itu terdapat 4 jenis limbah, yaitu sabut kelapa, tempurung kelapa, pohon kelapa, dan juga pelepahnya. Sabut kelapa itu digunakan biasanya untuk kokopit atau pupuk tanaman dan dibuat untuk sapu. Tempurung diolah menjadi briket dan karbon aktif. Pohon untuk pupuk organik dan bahan bangunan. Pelepah kelapa untuk kerajinan dan karbon aktif. Selanjutnya, Baiklah, potensi pemanfaatan limbah kelapa sangatlah beragam dan strategis seperti yang ada di gambar diagram di samping. Sabut kelapa mengambil porsi terbesar yaitu 40% karena kelimpahan dan multifungsinya. Bahan ini bisa diolah menjadi kokopit untuk media tanam, sapu tali, bahkan kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya, tempurung kelapa menyumbang 30% dan merupakan bahan baku unggulan untuk briket, arang bebas tinggi, serta yang paling signifikan adalah produk karbon aktif yang banyak digunakan untuk industri filter dan farmasi. Di samping pemuatannya sebagai briket alami dan kerajinan, pohon kelapa itu sendiri yang mencakup 20% dari diagram juga tidak luput dari pemanfaatan terutama sebagai sumber pupuk organik. Setelah diolah menjadi kompos serta sebagai bahan bangunan yang kuat untuk konstruksi sederhana, terakhir kelapa sebesar 10%. Melengkapi siklus pemanfaatan ini, meskipun proporsinya lebih kecil, kelapa dapat diolah menjadi bahan karbon aktif, berbagai kerajinan, dan juga berfungsi sebagai pupuk organik secara keseluruhannya. Diagram ini secara efektif menggambarkan bahwa setiap bagian dari pohon kelapa memiliki nilai intrinsik yang dapat dimaksimalkan, menunjukkan sebuah pendekatan yang keberlanjutan dalam mengolah sumber daya dan menciptakan nilai tambah dari apa yang sering dianggap sebagai limbah. Baiklah, mungkin itu saja yang akan dilanjutkan oleh Saudari Selvie.
Baiklah, untuk contoh produk dan manfaatnya itu sendiri, yang dimana pemanfaatan limbah organik kelapa dalam sektor agroindustri memberikan peluang besar untuk mengolah hasil panen menjadi produk nilai jual. Nah, contoh alternatifnya yaitu briket tempurung kelapa yang menjadi sumber energi alternatif. Adapun kokopet sabut kelapa sebagai media tanam, karbon aktif tempurung untuk absorban air, dan semua ini mendukung pengurangan limbah dan ekonomi lokal. Slide selanjutnya. Baik, adapun tantangan dan rekomendasinya. Pada pemanfaatan limbah organik kelapa dalam agroindustri menghadapi beberapa tantangan dan rekomendasi. Pada pengolahan pemanfaatan limbah organik kelapa dalam agroindustri menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat karena membutuhkan teknik yang rumit. Kemudian keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan yang efisien karena kebutuhan alat yang begitu mahal, serta minimnya dukungan infrastruktur dan pemodalan bagi usaha kecil yang mengakibatkan produksi terbatas. Kemudian untuk rekomendasi, yaitu direkomendasikan untuk menciptakan alat teknologi sederhana, kemudian memberikan pelatihan masyarakat, serta dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Mungkin hanya itu. Baik, di sini kesimpulannya adalah limbah kelapa adalah sumber daya bernilai tinggi. Dengan teknologi tepat guna dan memperdayakan masyarakat, pengelolaan limbah kelapa bisa menjadi solusi lingkungan dan peluang ekonomi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang berjudul Kajian Literatur Pemanfaatan Limbah Organik Kelapa untuk Produk Agroindustri. Mungkin ada kesalahan terhadap penyampaian maupun materi, karena nggak ada yang sempurna di bumi ini. Kami berharap pemaparan tadi dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan inovasi produk agroindustri berbasis limbah organik. Saya Immanuel mewakili kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.